Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Parsinopel bagian 1462. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bisa melihatmu jika aku mau. Tiba-tiba dengusan dingin terdengar dan dua sosok tiba-tiba turun dari platform batu tersebut. Itu adalah Qin Chen dan si Kong Jian. Boom, keduanya jatuh di sana dan aura supreme yang mampu memenuhi udara langsung menekan pelindung Mi Kong, menyebabkan ekspresi pelindung Mi Kong tiba-tiba berubah. Ini si Kong Jian melihat orang itu datang, wajah orang tua yang bernama pelindung Mi Kong itu berubah dan dia berkata dengan liar. Dia lalu mundur dengan keras. Dia terkejut. Mengapa Anda di sini? Tubuhnya bergetar dan si cahaya ilahi supreme tiba-tiba muncul di belakangnya dan auranya melonjak ke langit membentuk pertahanan yang menakutkan menutupi sekeliling. Dia sangat waspada. Pelindung Mi Kong, apakah kamu tidak akan menyambutku? Kata si Kong Jian. Dia mencibir. Tuan, tidak. Tapi hanya saja gerbang sekte suci Lin Yuan kita telah membuka formasi tingkat supreme dan menutup gerbang gunung. Mata pelindung Mi Kong itu tidak percaya. Dia melihat ke langit sebelum kemudian melihat formasi yang bergulir itu melonjak di atas langit tak berujung dan tidak pernah dibuka. Lalu bagaimana si Kong Jian ini bisa masuk ke sini? Hahaha, itu hanyalah formasi reinkarnasi 9 orang suci Xuantian. Bagaimana itu bisa menghentikanku? Kata si Kong Jian. Dia berkata dengan ringan dengan ekspresi arogan. Dia lalu datang ke pavilion itu. Dia mengangkat tangannya dan segera sebuah singgasana langsung muncul. Si Kong Jian langsung membungkuk sedikit kepada Qin Chen dan memberi hormat. Tuan, silahkan duduk. Qin Chen pun mengangguk sebelum kemudian duduk dengan santai di sana. Namun adegan seperti itu seketika mengejutkan pelindung Mi Kong. Siapakah pria yang terlihat sangat muda ini? Bagaimana dia bisa disebut Tuan oleh Tuan si Kong Jian? Itu sangat mengejutkan. Oh, apakah Anda pelindung Mi Kong yang dikatakan si Kong Jian? Saya dengar Anda memiliki hubungan baik dengan si Kong Jian. Saya datang ke sini hari ini karena saya ingin tahu apa yang terjadi di sekte suci Lin Yuan, bahkan di depan si Kong Jian. Kalian semua sepertinya tidak menjumpai si Kong Jian sedikit pun. Sebagai pelindung sekte suci Lin Yuan, Anda seharusnya menemuinya kan? Kata Qin Chen dengan ringan. Yang mulia, siapa Anda? Kata pelindung Mi Kong. Dia merutkan kening. Dia lalu memandang si Kong Jian. Si Kong Jian, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu bilang kamu akan menyembunyikannya untukku? Namun kamu sebenarnya memberitahu orang lain tentang hubungan kita sesuka hati. Apakah kamu tidak ingin bergandengan tangan lagi denganku? Kata pelindung Mi Kong itu. Wajah pelindung Mi Kong langsung berubah warna dan melihat wajahnya saat jelek. Dengan raungan aura kekuatan supreme menakutkan keluar dari tubuhnya. Kemudian si Kong Jian berkata dengan tenang. Tuan ini tidak lain adalah pemilik tanah suci Sikong saya saat ini. Apa, kamu adalah penguasa tanah suci Sikong? Hahaha, apakah kamu bercanda? Si Kong Jian, apakah menurutmu anak ini berusia 3 tahun? Orang ini masih sangat muda sehingga dia bukan ahli supreme. Namun kamu bilang bahwa dia adalah penguasa tanah suci Sikongmu. Apakah kamu pikir aku bodoh? Kata pelindung Mi Kong. Dia melambaikan tangannya. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan di sini. Tetapi saya tidak peduli bagaimana Anda juga bisa masuk. Cepat tinggalkan sekte suci Lin Yuan saya segera mungkin. Jika tidak, begitu Master Sekte mengetahui bahwa Anda ada di dalam sekte suci Lin Yuan, maka Anda tidak akan bisa melarikan diri. Jika Anda mati, maka saya juga akan terlibat. Kata pelindung Mi Kong. Kemudian Qin Chen pun berkata dengan tenang. Mengapa Anda begitu takut? Kunjungan saya hanya akan membawa manfaat bagi sekte suci Lin Yuan Anda. Dan itu akan terjadi. Dan tidak ada salahnya. Kami hanya takut pemimpin sekte suci Lin Yuan Anda akan dipenjara. Pengkhianat itu menutuku dan menyebabkan kolusi dengan gerbang Caesar sekte Shihen. Dan jika sampai itu terjadi, maka itu akan menjadi bencana pemusnahan sekte suci Lin Yuan Anda. Kata Qin Chen. Mendengar perkataan arogan dari Qin Chen itu, pelindung Mi Kong menjadi tidak sabar dan dia lalu melambaikan tangannya. Seketika kekuatan tirani langsung membombardir Qin Chen untuk memberinya peringatan. Dengan kekuatan pelindung Mi Kong, gerakan seperti itu cukup untuk membunuh ahli supreme setengah langkah secara langsung. Namun melihat itu, mata Qin Chen tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin dan dengan sedikit getaran.
Aura seluruh surga dan keabadian muncul di belakangnya, dan kekuatan yang menyerangnya dari pelindung Mekong itu seketika runtuh satu demi satu. Dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak bisa melihat betapa luar biasanya aku. Tidak mengherankan jika kamu hanyalah menjadi ahli supreme tahap awal, dan kamu hanya berfungsi sebagai pelindung yang kecil. Pemahamanmu tentang ranah terlalu rendah. Apakah menurutmu si Kongjian menipumu? Apa keuntungannya si Kongjian untuk menipumu? Kata Qin Chen. Suara Qin Chen menyebar ke seluruh ruangan, dan saat berikutnya dia muncul di depan pelindung Mekong. Kemudian runtuh seolah-olah pilar yang menopang langit dan bumi langsung runtuh tanpa ketegangan apapun. Pelindung Mekong, seorang master yang tidak tarak, seketika dihempaskan oleh Qin Chen. Seketika darah muncrat dari sudut mulutnya, napasnya berserakan, dan bahkan kekuatan supreme di tubuhnya tiba-tiba roboh dan redup juga kusam. Dengan keras, pelindung Mekong terbang ribuan mil yang tidak diketahui jumlah jauhnya, dan kemudian menabrak penghalang gunung suci kuno sebelum kemudian sosok pelindung Mekong berhenti. Rambut pelindung Mekong acak-acakan, ekspresinya ketakutan dan dia marah, dan ada darah yang merembes dari sudut mulutnya. Dengan satu gerakan, ahli supreme tahap awal seperti dirinya benar-benar memuntahkan seteguk darah dan bahkan terluka. Apa? Guluo, murid pelindung Mekong yang ada di samping, hampir melompat. Matanya tidak percaya dan mulutnya terbuka dan lalu tertutup seperti ikan mati. Siapa tuannya itu? Itu adalah pelindung Mekong, kekuatan supreme sebenarnya. Meskipun dia tidak sebaik kekuatan supreme tahap tengah seperti si Kongjian, namun dia masih merupakan sosok veteran di antara kekuatan supreme tahap awal, tokoh besar yang terkenal, dan juga salah satu dari 4 penjaga sekte suci Lin Yuan. Namun sekarang dia benar-benar terlempar dan langsung dilukai oleh hanya pemuda ini, hanya dengan satu gerakan. Dan yang paling penting adalah ketika Qin Chen mengambil tindakan sebelumnya, aura di tubuhnya selalu berada pada tingkat setengah langkah supreme, dan tidak pernah menembus ke ranah supreme. Jika dipikirkan, bagaimana ini mungkin? Kamu, ini serangan diam-diam, kata pelindung Mekong. Dia tiba-tiba melompat dengan ekspresi kaget dan marah. Si Kongjian, apakah kamu akan melawanku sampai mati? Yang terburuk, kita akan putus hubungan. Saat saya memberitahu Master Sekte, maka maka kami, Sekte Suci Lin Yuan, akan melakukannya. Master Sekte akan mengaktifkan formasi untuk menjebak Anda di sini sepenuhnya. Dana, kamu, apa kemampuanmu untuk bisa menyerangku secara diam-diam? Kata pelindung Mekong. Tubuh pelindung Mekong terbakar dengan kekuatan dan tiba-tiba dia meraung. Kemudian terjadilah ledakan. Pelindung Mekong yang terlempar tiba-tiba terbang kembali seperti dewa iblis, rambutnya berterbangan. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan sebuah tangan putih besar tiba-tiba muncul di atas langit dan bumi. Dengan prinsip-prinsip Tao yang tak ada habisnya berkedip di atas tangan besar itu. Hukum keagungan yang tak tertinggi segera turun dan akan jatuh. Keberadaan yang tak terkalahkan meledak langsung ke arah Qin Chen. Lancang, kata si Kongjian. Dia merutkan kening, matanya dingin dan dia akan mengambil tindakan. Namun segera si Kongjian dihentikan oleh Qin Chen. Supreme tahap awal juga ingin merajalela di hadapanku. Tidak masalah, aku akan menaklukkannya terlebih dahulu, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, wajah Qin Chen tanpa ekspresi dan tangan besarnya menyentuh udara. Dan lalu kekuatan pemahaman asal muasal melonjak dan patung besar bayangan gelap muncul di udara. Dan hanya dengan satu kejutan, semua telapak tangan besar dilepaskan oleh pelindung Mekong pun seketika menghilang begitu saja. Kemudian Qin Chen seketika menampar wajah pelindung Mekong. Tidak peduli seberapa keras pelindung Mekong mencoba menghindar, itu tidak ada gunanya. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kehampaan. Dengan sekejap, pelindung Mekong terlempar lagi dan terlempar lagi. Wajahnya langsung membengkak karena ditampar terus-menerus oleh Qin Chen. Dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kemarilah. Qin Chen memahami kekosongan dan cahaya unicorn mekar dari tubuhnya. Bayangan unicorn itu muncul menelan kekuatan terbatas. Saya hanya melihat kekuatan Qilin segera beroperasi dan mengundurkan diri, memaksa pelindung Mekong untuk jatuh ke tanah. Tidak peduli bagaimana pria besar ini mengubah kekuatan magisnya, dia tetap saja tidak dapat lepas dari kendali Qin Chen. Pelindung Mekong mengembangkan banyak kekuatan magis dan hukum rahasia. Wajahnya memerah dan ekspresinya ketakutan perlahan muncul di matanya. Ketika Guluo di samping melihat pemenang ini, dia hampir pingsan karena ketakutan. Dia terus bernapas dengan berat dan dia merasa seperti tercekik. Ini adalah Qilin, yang merupakan kekuatan magis leluhur Qilin dari kerajaan Nila Qilin. Rumor mengatakan bahwa ada murid berbakat dari bawah leluhur Qilin bernama Pangeran Qilin. Dia adalah pewaris kerajaan suci Qilin, kerajaan Qilin, dan memiliki hubungan
sumpah dengan tanah suci Shikong, bukankah itu dia? Tapi tidak, meskipun dikabarkan bahwa Pangeran Kilin sangat kuat dan mungkin menjadi setengah langkah supreme, tetapi dia hanyalah seorang junior dan tidak akan pernah bisa sekuat ini. Pada saat ini pelindung Mekong berteriak histeris. Dia sangat luar biasa dan dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Qin Chen pemuda ini begitu tinggi sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa membayangkan ini. Adapun Gu Luo di samping dia hampir pingsan karena ketakutan. Pangeran Kilin, sungguh kunyol bagimu untuk membandingkan sampah seperti itu denganku. Pangeran Kilin itu sudah lama dibunuh olehku. Adapun leluhur Kilin yang kamu sebutkan, dia juga telah mati karena dia tidak menghormatiku. Dan unicorn di tanganku ini adalah kekuatan yang telah aku serap dan aku kendalikan. Dan jika Anda tidak patuh, maka saya akan membunuh Anda dan kemudian langsung melahap asal musuh Anda, sehingga Anda tidak akan merasa kesulitan. Kata Qin Chen, dia berkata dengan santai. Apa, kamu membunuh leluhur Kilin? Itu tidak mungkin. Leluhur Kilin memiliki hubungan yang tidak dapat didamaikan dengan tanah suci Shikong. Bagaimana kamu diizinkan untuk membunuhnya? Kata pelindung Mekong, dia tidak dapat mempercayainya. Apakah ada sesuatu yang mustahil tentang ini? Apalagi leluhur Kilin. Bahkan, penguasa sekte suci Lin Yuan Anda, Lin Yuan Supreme itu. Jika dia tidak mematuhiku, maka aku akan membunuhnya jika aku mau. Baiklah, kalau kamu ingin hidup, maka katakan saja. Namun jika kamu ingin mati, maka aku juga akan mewujudkannya untukmu. Saat itu, aku akan langsung menemui Lin Yuan Supreme itu tanpa repot-repot bertanya padamu. Dan jika Lin Yuan Supreme itu tidak patuh padaku, maka aku akan membunuh mereka semua. Kata Qin Chen, dia berkata dengan acuh tak acuh dengan nada penuh penghinaan. Mencekik, suara ngeri keluar dari tenggorokan pelindung Mekong. Pada saat ini semua kekuatannya diblokir oleh Qin Chen, dan hidup juga matinya di tubuhnya itu bergantung kepada satu pemikiran Qin Chen. Pada saat ini dia merasakan teror dari Qin Chen, dan juga merasakan kegelapan tertinggi di tubuh Qin Chen benar-benar tidak bisa dianggap enteng. Bukan tidak mungkin bagi pihak lain untuk membunuh leluhur Kilin. Yang lebih membuatnya takut adalah apa yang dikatakan Qin Chen selanjutnya. Orang ini adalah pembunuh Pangeran Kilin. Menurut rumor yang beredar, orang yang membunuh Pangeran Kilin dan orang yang membunuh Kaisar Shi itu adalah orang yang sama. Dikabarkan bahwa Pangeran Kilin diperkirakan akan menikah dengan tanah suci Shikong. Jika orang tersebut benar-benar membunuh Pangeran Kilin dan leluhur Kilin. Lalu, mengapa si Kongjian begitu menghormati orang ini? Pasti ada sesuatu yang sangat istimewa tentang orang ini. Senior, maafkan saya, ada yang ingin saya katakan. Kata pelindung Mekong, dia pun berkata dengan gemetar. Dalam menghadapi kematian, pelindung Mekong pun memilih untuk menyerah. Qin Chen kemudian melambaikan tangannya dan boom, segera bayangan unicorn besar itu seketika menghilang. Dan kekuatan penindas pada pelindung Mekong juga menghilang. Qin Chen kemudian duduk lagi di singgasananya. Qin Chen sangat santai, sama sekali tidak mengkhawatirkan pelindung Mekong sedikit pun. Anda harus tahu bahwa ini adalah sekte suci Lin Yuan dan sikap pihak lain membuat jantung pelindung Mekong semakin berdebar-debar. Katakan padaku, mengapa sekte suci Lin Yuan tidak ingin bertemu dengan si Kongjian? Kata Qin Chen dengan tenang. Gu Luo, kamu keluar dulu dari sini. Kata pelindung Mekong, dia melambaikan tangannya dan meminta Gu Luo untuk segera keluar dari ruangan ini. Kemudian, setelah Gu Luo keluar, pelindung Mekong merenung sejenak sebelum kemudian berkata, saya tidak tahu mengapa guru tidak ingin melihat si Kongjian, tetapi masalah ini memang agak aneh. Apa yang terjadi antara sekte Kaisar Shihen dan tanah suci Shikong di talur kegelapan? Sekte suci Lin Yuanku jelas sekali bahwa niat pemimpin sekte saat itu adalah agar semua pihak tidak menyinggung dan tetap netral. Tetapi kemarin pemimpin sekte sepertinya dikunjungi oleh seorang master dari sekte Shihen. Kemudian kami menerima beberapa perintah agar tidak ada yang boleh berhubungan dengan tanah suci Shikong. Kata pelindung Mekong. Oh, siapa itu? Kata si Kongjian yang merutkan kening. Mungkinkah yang menemui penguasa sekte suci Lin Yuan itu adalah master sekte Kaisar Shihen? Kata si Kongjian. Aku juga tidak mengetahuinya. Kata pelindung Mekong, dia menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu? Si Kongjian mengernyit sedikit. Tidak masalah, tidak peduli siapa dia. Qin Chen mencibir. Mengapa repot-repot? Bahwa kami menemui Lin Yuan Supreme itu secara langsung. Selama kami melihat Lin Yuan Supreme itu, maka semuanya akan menjadi jelas. Di saat pelindung Mekong hendak menjawab ini, tiba-tiba aliran cahaya muncul di udara dengan aura yang kuat, dan itu langsung jatuh ke tangan pelindung Mekong. Ini pesan rune tingkat.
Hati Qin Chen segera tergerak ketika dia melihat pelindung Mikong meraih di tangannya itu, lalu mengambil rune itu sebelum kemudian membukanya. Dan segera ekspresi pelindung Mikong berubah dan dia langsung berdiri. "Apa yang terjadi?" tanya si Kongjian. "Ini adalah pesan rahasia dari ketua sekte. Bukankah kalian berdua akan menemui ketua sekte? Ketua sekte telah memerintahkan kita semua untuk pergi ke pertemuan untuk membahas masalah antara sekte Kaisar Xian dan Tanah Suci Sikongmu," kata pelindung Mikong. "Oh, seperti itu. Sebabnya si Kongjian tidak ditemui oleh sekte Suci Liyuan sebelumnya. Kalau begitu, si Kongjian, ayo pergi bersama pelindung Mikong untuk melihat apa yang ingin didiskusikan oleh Lin Yuan Supreme itu dan mengapa dia memperlakukan Tanah Suci Sikongmu seperti ini," kata Qin Chen. Dia berkata dengan dingin. "Kalian berdua," kata pelindung Mikong. Dia berubah warna ketika mendengar itu. Jika ketua sekte mengetahui bahwa dirinya telah berkolusi dengan orang-orang dari Tanah Suci Sikong, maka dirinya mungkin tidak akan tahu bagaimana dia akan dipenggal. "Hah, apa yang kamu takutkan?" Qin Chen berkata dengan dingin. "Kamu juga telah melihat kekuatanku sebelumnya. Dengan melakukan ini, kamu telah membantu sekte Suci Lin Yuan untuk tidak merugikan sekte Suci Lin Yuan. Dan kamu mungkin akan membuat sekte Suci Lin Yuan tidak tersesat dan mungkin tidak akan dimusnahkan olehku," kata Qin Chen. Pelindung Mikong ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia merasakan aura pembunuh yang merasuki dari tubuh Qin Chen, dan tiba-tiba dirinya pun tidak berani lagi berbicara. "Oke, aku akan mengantar kalian berdua ke sana, tetapi kalian berdua tolong sembunyikan aura dan penampilan kalian agar tidak ada yang memperhatikan. Setelah pertemuan selesai dan situasi spesifik diketahui, izinkan aku mendiskusikannya dengan Master Sekte secara diam-diam," kata pelindung Mikong. Dia memandang si Kongjian. Terutama si Kongjian, banyak orang di benua Haiyu yang mengenalnya. "Tapi itu juga tergantung," kata si Kongjian. Dia menus dingin dan lalu melirik ke arah Qin Chen. Lalu dia melihat Qin Chen yang tidak keberatan. Dia segera mengubah penampilannya dan menahan auranya. Qin Chen dan si Kongjian pun langsung merubah penampilannya agar tidak diketahui. Dengan kekuatan si Kongjian setelah menahan auranya, bahkan orang yang sangat kuat seperti pelindung Mikong pun tidak dapat merasakan kelainan apapun padanya. "Ayo pergi," kata pelindung Mikong. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi pada akhirnya dia memimpin Qin Chen dan si Kongjian. Dalam sekejap mata, mereka bertiga pun tiba di inti sekte Suci Lin Yuan yang sebenarnya. Boom, aura tak berujung seketika turun dan di mana itu dipenuhi dengan kekuatan suci. Terlihat tempat ini sangat megah. Tempat inti ini benar-benar megah. Tampaknya itu terletak di ruang hampa yang mandiri. Cahayanya lembut, hukum yang ditangguhkan sangatlah halus, dan napas suci melonjak kemana-mana. Rasanya seperti Anda telah tiba di tanah abadi yang diberkati, dan juga merupakan tanah Tuhan yang berharga, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Tetapi nyaman ini sangat misterius. Qin Chen dan si Kongjian mengikuti pelindung Mikong masuk ke dalam kehampaan, dan lalu melihat singgasana besar yang menjulang di kehampaan. Aura kuat datang dari langit dan mendarat di singgasana besar itu, menampakkan sosok besar satu demi satu. Sosok-sosok besar ini masing-masing dengan kultivasi yang luar biasa, mirip dengan pertemuan tingkat tinggi di Tanah Suci Sikong. Mereka memiliki berbagai aura yang melayang di sekitar tubuh mereka dan meletus dengan aura yang menakutkan. Selain itu, setelah orang-orang besar ini duduk di atas tahta besar, ada beberapa master yang berdiri di bawah tahta itu. Mereka adalah murid-murid atau juga bawahan-bawahan orang-orang besar itu. Di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi terendah semuanya adalah setengah langkah supreme. Kemudian pelindung Mikong, Qin Chen, dan si Kongjian muncul di sana. Segera setelah pelindung Mikong dan lainnya muncul di kosongan inti, sebuah tahta besar langsung muncul yang tampaknya disiapkan khusus untuk pelindung Mikong. Tentu saja Qin Chen dan si Kongjian tidak memilikinya, dan mereka berdua hanya bisa bertindak sebagai pengikut dari pelindung Mikong, kemudian berdiri dengan tenang di samping pelindung Mikong di bawah tahta. Tentu saja Qin Chen dan si Kongjian tidak memperdulikan hal itu, tetapi mereka berdua diam-diam mengamati situasi di sekitar. Tahta kemudian bangkit satu demi satu, dan lalu satu demi satu sosok besar datang dari langit. Qin Chen juga diam-diam terkejut. Dirinya mengira bahwa jumlah orang kuat dari sekte Suci Lin Yuan hampir sama dengan Tanah Suci Sikong. Tetapi pada saat ini, setelah Qin Chen menyapunya dengan kasar, sebenarnya ada tidak kurang dari 4 ahli supreme atau bahkan mungkin 5 ahli supreme yang ada di sini. Dan kemudian bahkan ahli supreme angkanya terus bermunculan lagi. Qin Chen hanya pernah melihat bahwa ada 3 ahli supreme di Tanah Suci Sikong sebelumnya, termasuk si Kongjian. Tetapi apakah sekte Suci Lin Yuan ini jauh lebih kuat daripada Tanah Suci Sikong sehingga memiliki lebih banyak ahli supreme?
Tidak Tuan, beberapa orang tua dari Sekte Suci Lin Yuan benar-benar telah muncul. Sungguh sulit dipercaya, bukankah orang-orang ini sudah terluka parah selama pertempuran? Bagaimana mungkin mereka masih hidup? Melihat para ahli supreme ini, si Kongjin juga terkejut. Sekte Suci Lin Yuan kami, selain Master Sekte dan 4 penjaga, ada juga 3 penatua tingkat supreme yang mundur. Salah satu dari mereka pernah menjadi wakil pemimpin Sekte Suci Lin Yuan kami. Total ada 8 ahli supreme. Kata pelindung Mikong, dia memperkenalkan semua orang ahli supreme yang ada di Sekte Suci Lin Yuan kepada Qin Chen. 8 ahli supreme, si Kongjian dalam hal ini. Bukankah Sekte Suci Lin Yuan ini lebih kuat dari Tanah Suci Sikongmu? Kata Qin Chen yang menoleh. Tuan, Anda tidak tahu apa-apa. Di Tanah Suci Sikong saya sebenarnya juga ada 2 penatua dan 3 penatua tingkat supreme yang sedang mundur, dan mereka juga adalah ahli supreme. Mereka semua terluka di masa lalu dan umur mereka hampir habis. Oleh karena itu, kecuali di dalam keadaan khusus, mereka tidak akan pernah meninggalkan retret mereka. Oleh karena itu, Tanah Suci Sikongku sebenarnya tidak kalah dengan Sekte Suci Lin Yuan, kata si Kongjian. Dia menjelaskan kepada Qin Chen. Mendengar itu, Qin Chen pun mengangguk. Ternyata ada 3 ahli supreme lainnya di Tanah Suci Sikong yang sedang retret. Jadi ini termasuk akal. Boom! Di saat Qin Chen dan yang lainnya sedang berbicara, 2 pria kuat yang memancarkan aura kuno yang menyesakkan tiba di sana. 2 singgasana yang mengedarkan hukum supreme berangsur-angsur bangkit, dan kemudian 2 tokoh besar ini memimpin beberapa master di bawah komando mereka, sebelum kemudian duduk di singgasana tersebut. Di seluruh Sekte Suci Lin Yuan ada total 7 ahli supreme, kecuali Lin Yuan Supreme. Semua orang saat ini telah tiba. Orang itu adalah wakil pemimpin sekte dari Sekte Suci Lin Yuan saya. Namanya adalah Gu Suye. Orang yang datang bersamanya itu adalah pelindung Xuandi di antara 4 pelindung hebat. Kata pelindung Mikong lagi, dia menjelaskan lagi. Qin Chen melirik dan melihat Gu Suye itu, dan wajahnya ternyata masih sangat muda dengan wajah kuno, dan ada juga aura kuno yang melonjak di sekelilingnya. Namun ada beberapa warna abu-abu di pelipisnya, dan kombinasi antara tua dan muda memberikan perasaan yang sangat aneh kepada orang-orang. Matanya nampak tidak pernah bergerak dan ekspresinya selalu menyendiri menatap dingin ke arah depan. Napasnya menyatu dengan lingkungan sekitar dan dia tidak bergerak sama sekali, tetapi itu memberi orang perasaan bahwa selama dia bergerak, maka dunia akan berbalik dan situasinya akan berubah. Orang ini seperti dewa kuno yang menjaga langit dan bumi. Dia tidak boleh marah karena dunia akan runtuh ketika dia marah. Ketika orang ini tiba, dia dengan santai melihat semua orang yang hadir, termasuk pelindung Mikong. Dia juga kemudian melihat Qin Chen dan si Kongjian. Matanya dengan santai melirik, seperti guntur yang melonjak. Qin Chen segera merasakan kekuatan yang dalam dan kuno di tubuhnya, sepertinya sedang mematai-matainya. Namun ekspresi Qin Chen tidak bergerak sama sekali. Dia malah mencibir di dalam hatinya dan langsung menggunakan teknik rahasia gelap, kekuatan darah raja, untuk sepenuhnya menutup dirinya. Pada akhirnya, wakil pemimpin Sekte Suci Lin Yuan yang bernama Gu Suye itu tidak dapat mengetahui kedalaman Qin Chen, dan dirinya juga tidak dapat mengetahui kedalaman dari si Kongjian, karena si Kongjian juga memiliki teknik rahasia untuk bisa menyembunyikan dirinya. Setelah Gu Suye duduk di kursi singgasananya, dia lalu berkata dengan tenang, "Oke, karena semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai pertemuannya." Suara gemuruh dari keampan kuno itu bergema. "Apa? Di mana Master Sekte? Kenapa dia tidak keluar?" Kata pelindung Mikong, dia berkata dengan suara yang dalam. Mendengar itu, Gu Suye memandang ke arah pelindung Mikong dengan acuh tak acuh, dan kemudian pelindung Xuandi yang datang bersama Gu Suye pun segera berkata, "Tuan Sekte memiliki masalah penting, jadi dia tidak akan datang untuk saat ini. Pertemuan hari ini diadakan oleh Wakil Gu Suye, dan Wakil Gu Suye yang akan memimpin pertemuan ini."